Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan kembali penjelasan materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan materi kita minggu yang lalu, yaitu membahas tentang bagaimana kita mengenal kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian. Kita masuk ke materi berikutnya. Kerangka pemikiran merupakan sebuah model konseptual tentang bagaimana sebuah teori berhubungan satu sama lain dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Ya, sekali lagi, kerangka pemikiran merupakan sebuah rancangan model konseptual tentang bagaimana sebuah teori itu berhubungan satu sama lain dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai sebuah masalah yang kita anggap sangat penting. Artinya, di sini seorang peneliti dituntut harus bisa membangun dan mencari teori mana saja yang memiliki korelasi satu sama lain dengan masalah yang akan diteliti, agar kita bisa menciptakan sebuah kerangka pemikiran yang baik. Artinya, kita harus bisa memberikan penjelasan secara teoritis keterkaitan satu sama lain antar variabel yang akan diteliti. Secara teoritis, hal ini perlu dijelaskan bagaimana hubungan antar variabel yang nantinya akan kita rumuskan ke dalam sebuah bentuk paradigma penelitian. Jadi nanti hasil kegiatan kita dalam review jurnal, hasil kegiatan kita dalam review buku, itu nantinya akan kita arahkan ke dalam sebuah bentuk paradigma penelitian. Sebelum kita melangkah ke sana, kita bangun dulu kerangka pemikiran yang baik dan benar, yang memang mewakili hubungan antar variabel, sehingga kita bisa tahu di mana hubungan antar variabel tersebut. Ya, kita ingin satu sama lain dalam teori ini. Setelah kita identifikasi, itu nanti akan membangun sebuah konsep berpikir yang sistematis dalam kerangka pemikiran ini. Itu tujuannya kenapa kita harus membangun sebuah kerangka pemikiran dari landasan berpikir lewat teori dan jurnal. Seorang peneliti dalam hal ini, dia harus menguasai berbagai teori yang sudah disusun secara ilmiah, yang nantinya dia akan gunakan sebagai dasar bagi argumentasinya dalam menyusun sebuah kerangka pemikiran yang nantinya pada akhirnya akan membuahkan sebuah hipotesis. Karena ujung dari kita membangun bab 2 adalah sampai kepada hipotesis. Dan kerangka pemikiran ini merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan yang kita teliti. Sehingga jawaban yang kita tuangkan ke dalam hipotesis itu sudah punya fakta yang ilmiah, karena kita mencarinya melalui penjelasan yang ada di dalam kerangka pemikiran. Dan kriteria utamanya adalah kerangka pemikiran ini harus bisa meyakinkan diri si peneliti agar alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun sebuah kerangka pemikiran ini itu nantinya bisa dipertanggungjawabkan dalam bentuk kesimpulan, ya, berupa hipotesis. Jadi sebelum kita melangkah kepada hipotesis, yakinkan dulu diri kita sebagai seorang peneliti
Apa dengan alur pemikiran dari review jurnal dan review buku yang kita kumpulkan tersebut itu bisa membangun sebuah jawaban yang nantinya akan kita buktikan di bab berikutnya? Nah, itu pertanyaannya. Kalau dari awal dirinya tidak yakin dengan apa yang dia tulis di dalam kerangka pemikiran, maka untuk sampai kepada hipotesis pun juga dia akan ragu-ragu di situ. Dan ini yang tidak boleh terjadi dalam diri dan benak si peneliti. Tidak boleh ada keraguan-raguan pada saat kita menyusun jawaban dalam hipotesis. Baik, untuk lebih jelasnya Anda memperhatikan gambar berikut mengenai bagaimana proses kerangka pemikiran sampai kita bisa merumuskan hipotesis, ya. Dan hal ini berlaku untuk variabel X dan juga untuk variabel Y, ya. Nah, yang pertama kita menetapkan dulu variabel apa yang akan kita teliti, ya, antara variabel X dan variabel Y. Hal ini kita lakukan untuk menentukan mengenai kelompok-kelompok teori apa saja yang nantinya akan kita gunakan di dalam rangka kita menyusun kerangka pemikiran sampai nanti kita bisa mendapatkan apa jawaban sementara dalam bentuk hipotesis. Jadi harus ditetapkan terlebih dahulu variabel-variabel yang akan diteliti. Contoh misalnya, saya ingin membahas tentang komunikasi. Berarti kita kumpulkan dulu, ya. Jadi untuk kelompok variabel X itu pertama ada kelompok teori dari komunikasi. Jadi Anda cari tuh teori-teori apa saja yang nantinya bisa mendukung, ya, dan kita masukkan ke dalam kerangka pemikiran, ya. Kemudian berikutnya, jika misalnya kita ingin mengambil tentang konsep teori komunikasi, berarti kita harus membaca buku-buku dan mencari jurnal hasil penelitian orang lain. Nah, sumber bacaan tersebut, ya, sumber literatur tersebut itu bisa kita baca dari berbagai bentuk. Misalnya bisa dari buku teks, ya, bisa dari ensiklopedia, dari kamus dan lain sebagainya. Itu sebagai panduan untuk kita bisa mendapatkan konsep mengenai komunikasi. Berikut juga dengan hasil penelitian orang lain, ya, bisa dalam bentuk jurnal. Anda sekarang sedang melakukan review jurnal, lalu misalnya dari skripsi orang lain, cantumkan sumbernya, ya, cantumkan dari mana Anda mendapatkan informasi mengenai teori komunikasi. Masukkan di situ. Apakah Anda mendapatkannya dari sumber literatur buku, jadi sumber-sumber buku, tulis apa saja gitu, ya, yang mendukung, termasuk aturan perundang-undangan pun juga masukkan ke dalam sumber literaturnya, ya. Nah, kemudian tahap yang berikutnya, tahap ketiga, kita akan berusaha mendeskripsikan teori dan hasil penelitian. Artinya kita harus bisa menguraikan apa saja ruang lingkup yang bisa kita kaji, ya, secara rinci mengenai variabel komunikasi. Dan bagaimana kedudukan teori ini dengan variabel yang lain. Jadi Anda harus perhatikan bahwa antara variabel X1, X2, dan variabel Y itu harus dilihat kedudukannya satu sama lain, harus ada hubungan antar variabelnya. Dan ini yang akan kita gunakan di dalam konteks penelitian, ya. Ini yang harus Anda bisa membangun sebuah deskripsi dari sebuah teori yang ada, yang nantinya kita akan kaitkan bagaimana kedudukan teori ini dengan teori-teori yang lain yang ada di variabel yang kita teliti. Paham, ya? Nah, berikutnya langkah keempat itu kita bisa melakukan analisis kritis terhadap isi teori dan hasil penelitian. Artinya di sini dalam analisa ini peneliti harus bisa mengkaji apakah teori-teori dan hasil penelitian yang sudah ditetapkan tersebut sudah sesuai belum dengan objek penelitian. Makanya saya kan bicara kemarin,
kaitkan atau fokus dengan lokus yang Anda teliti. Kita tidak bisa berbicara teori secara umum tapi kita mengabaikan lokus. Nah, dari hasil penelitian ini kita harus bisa bagaimana caranya apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, kemudian kita kaji, kita kaitkan semua dengan tempat di mana kita meneliti, dengan objek penelitian. Siapa respondennya? Apa respondennya? Bagaimana karakter responden yang akan kita teliti? Kaitkan seluruh teori itu dan hasil penelitian itu dengan objek penelitian yang sedang kita teliti. Ya, kemudian lakukan analisis komparatif dari teori dan hasil penelitian. Artinya gini, selanjutnya Anda kan tidak hanya tidak hanya mengambil dari satu pendapat teori saja, misalnya dari ahli dari A, teorinya si A misalnya gitu. Tapi kita harus bisa membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain. Bagaimana kontribusi antar teori ini? Apa yang bisa kita ambil kontribusinya di antara teori-teori yang kita baca? Ya, apakah ini nantinya akan memberikan sebuah gambaran mengenai pengembangan dari konsep ilmu komunikasi atau seperti apa? Demikian juga dengan hasil penelitian orang lain. Hasil penelitian itu juga harus kita compare, harus kita bandingkan antara yang satu dengan yang lain gitu ya. Dan ini harus saling terpadu antara teori-teori tersebut ataupun antara hasil jurnal-jurnal tersebut harus saling terpadu satu sama lain. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Sekali lagi, ini tidak bisa berdiri sendiri. Ya, jadi antara teori yang satu dengan teori yang lain di dalam variabel itu ya harus selaras ya. Harus ada keterpaduan antara satu dengan yang lain, baik dari teori maupun dari hasil penelitian orang lain. Kemudian kita sampai kepada kesimpulan ya. Jadi setelah kita melakukan analisa krisis tadi ya, mengkaji dari berbagai teori mana saja nih atau hasil penelitian mana saja nih yang cocok dengan objek penelitian kita. Lalu kemudian setelah kita melakukan analisa komparatif antara satu teori dengan teori yang lain, antara hasil penelitian yang satu dengan hasil penelitian yang lain, apa yang bisa diberikan kontribusi dari kedua sumber literatur bacaan tersebut, ya. Kemudian kita akan bisa melakukan kesimpulan sementara. Kira-kira jawaban atas penelitian kita ini apa? Yang nantinya akan kita bawa ke dalam hipotesis. Jadi kalau misalnya sedari awal Anda tidak memiliki bayangan sementara tentang apa sih yang bisa saya jawab dalam hipotesis, ini karena Anda belum menguasai sepenuhnya dari teori yang Anda baca, dari hasil penelitian yang sudah Anda kaji. Makanya sebisa mungkin Anda harus kumpulkan itu sebanyak-banyaknya. Saya tidak membatasi, minimal 5 itu batasan paling kecil ya, minimal 5. Tapi temukan itu sebanyak mungkin supaya argumentasi kita yang nantinya bisa kita angkat ke dalam hipotesis itu nantinya menjadi sebuah jawaban yang akan kita buktikan kebenarannya ke dalam bab berikutnya. Baik, gimana penjelasan saya? Bisa dipahami ya? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan saya akan buka sesi tanya jawab di akhir pertemuan kita ini. Next. Membangun sebuah kerangka teori itu artinya kita membangun sebuah logika dengan berbagai macam penjelasan dan keterkaitan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain yang kita anggap relevan dengan masalah. Ya, jadi penjelasan-penjelasan tersebut terhadap kedudukan di antara variabel itu sifatnya harus relevan. Bahwa teori-teori ini memang adalah teori yang baru dan memang terkini dan relevan dengan keadaan yang sedang dihadapi
di lokasi penelitian. Sehingga permasalahan-permasalahan yang muncul yang nantinya kita temukan di lokasi penelitian itu nanti bisa kita identifikasi dengan mudah apabila kita bisa mengembangkan kerangka teori itu dengan benar, ya, dengan tepat. Dengan cara bagaimana kita mengembangkan logika berpikir untuk bisa mengembangkan sebuah penjelasan dari teori, ya kita membahas itu lewat kegiatan interview nanti, ya. Kita bisa pakai lewat interview, kita bisa menggunakannya dengan cara kita melakukan observasi dan juga melalui studi pustaka. Jadi pengembangan kerangka teori itu nantinya bisa kita jabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang memang dibutuhkan pada saat kita mengumpulkan data. Sekarang komponen apa saja yang bisa membentuk sebuah kerangka teori? Satu, yang pertama, adanya variabel-variabel yang dianggap relevan terhadap masalah dalam penelitian. Lalu yang kedua, sebuah diskusi yang harus menyatakan bagaimana dua variabel atau lebih tadi itu harus ada hubungan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan sebuah kerangka teori yang tidak menjelaskan adanya hubungan antara satu dengan yang lain, jangan dipaksakan menggunakan teori itu. Kita ganti pakai teori yang lain. Tapi kalau ternyata secara keseluruhan kita tidak bisa mendapatkan teori yang menyatakan hubungan antar variabel, artinya kita punya pilihan, kita mengganti variabel yang lain, gitu ya. Ganti variabel tersebut dengan variabel yang lain yang memang ada permasalahan di lokasi penelitian. Lalu yang ketiga, bila asal dan arah hubungan tersebut dapat diteorikan, yaitu dengan dasar dari penelitian sebelumnya. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah arah hubungan antar variabel itu apabila kita bisa menjelaskannya atau apabila hubungan itu bisa dijelaskan melalui teori dengan dasar dari penelitian sebelumnya, gitu ya. Itu kita bisa mendapatkan sumber dari kerangka teori itu dari sana. Keempat, harus ada suatu penjelasan mengapa kita mengharapkan hubungan antar variabel itu bisa terjadi. Kita harus punya argumentasi di sini. Kenapa saya ingin mengetahui hubungan antar variabel antara X1 ke Y, antara X2 ke Y, X1 dan X2 ke Y, gitu ya. Itu kita harus mendapatkan argumentasi ke sana. Apa ekspektasi kita? Apa sih harapan kita setelah kita mendapatkan jawaban bahwa di sini terdapat hubungan antar variabel lewat bantuan teori ataupun lewat hasil penelitian orang lain. Peneliti harus bisa menjelaskan kenapa dia mengharapkan adanya hubungan antar variabel tersebut. Lalu yang kelima, akan membentuk sebuah diagram skematis, ya, dan kerangka teoretis yang harus diberikan agar si pembaca dapat melihat jelas hubungan dari teori-teori tersebut. Artinya gini, kerangka teori itu akan kita bikin dalam sebuah diagram yang sifatnya skematis. Artinya skematis itu memang kita bisa mendapatkan jawaban teori hubungan antar variabel tersebut memang sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dalam penelitian kita ini. Skemanya seperti ini, kita akan mengatur penelitian kita dengan menggunakan teori-teori tertentu yang kita anggap mewakili untuk permasalahan yang sedang kita teliti. Dengan kita memberikan gambar sebuah diagram lewat paradigma tadi, karena di dalamnya akan mengilustrasikan bagaimana kerangka teoritis yang nantinya akan kita gunakan, yang akan kita pakai untuk bisa menjelaskan hubungan antar variabel-variabel tadi. Sehingga orang lain yang membaca diagram tersebut lewat paradigma tersebut bisa mengerti bahwa Anda menggunakan teori dengan susunan yang sudah Anda buat secara
terstruktur ya, yang sudah terpola dengan baik, sehingga apapun nanti yang bisa Anda jelaskan di situ orang lain akan bisa memahami dengan jelas, gitu ya. Terakhir, di sini ada penjelasan mengenai kegiatan yang dari awal sampai kepada akhir, ya. Nah, ini coba tolong diperhatikan kembali. Pertama, kita membuat sebuah pendahuluan di dalam bab 1 itu adalah dengan menyusun terlebih dahulu bagaimana uraian latar belakang. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal perkuliahan bahwa latar belakang itu kita bisa uraikan seperti model piramida terbalik. Jadi dari uraian umum dulu baru kita masuk kepada uraian yang khusus. Nah, di sini di dalam latar belakang ini kita harus mencari apa yang menjadi landasan berpikir yang bisa menyebabkan kenapa muncul masalah-masalah tersebut. Kita cari secara umum nih, gambaran secara umum. Ya, apa sih yang bisa kita uraikan di sini? Nah, uraian-uraian tersebut itu menggunakan 3 landasan utama. Pertama, harus didukung oleh landasan secara normatif. Artinya ada aturan ya, perundang-undangan yang memang berlaku untuk judul yang sedang kita teliti secara umum. Landasan secara teoritis ya. Landasan secara teoritis itu artinya kita membutuhkan dukungan dari teori. Ya. Kenapa harus ada teori di latar belakang? Karena dari teori ini kita bisa mendapatkan apa sih kontribusi teori ini terhadap permasalahan yang sedang kita teliti. Bukan menjelaskan definisi. Karena di bab 1 kita tidak menjelaskan apa itu definisi. Tapi yang kita ingin hadirkan di bab 1 adalah apa kontribusi teori-teori ini kepada permasalahan yang sedang kita teliti, khususnya di latar belakang. Apa kontribusi teori A, B, dan C sampai ke Z ini kepada masalah yang sedang kita teliti. Itu berpatokan kepada landasan teori. Dan terakhir landasan empiris. Empiris itu adalah fakta-fakta yang kita dapatkan secara langsung berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di tempat penelitian, ya. Apa sih fakta secara umum yang bisa kita sampaikan untuk kita bisa jelaskan bahwa permasalahan ini memang layak untuk diteliti, karena memang kalau kita ambil nanti kepada masuk ke faktor yang khusus, masalah itu ternyata memang terjadi juga di tempat Anda meneliti. Jadi penyebabnya kita lihat dulu secara umum. Ya, patokannya ke situ. Kumpulkan seluruh fakta empiris, dan ini gak mudah. Jadi untuk bisa mengumpulkan fakta empiris itu butuh waktu, butuh proses, butuh pendekatan, interview, observasi, dan lain sebagainya, supaya data-data yang kita kumpulkan bisa dilanjutkan, ya, karena fakta itu yang penting. Fakta dalam penelitian itu sangat penting. Setelah Anda selesai mengumpulkan seluruh fakta baik yang bersifat umum sampai kepada khusus, masuk kepada objek penelitian, kita membuat sebuah identifikasi masalah. Nah, di dalam identifikasi masalah kita menjelaskan permasalahan yang muncul dari setiap variabel itu apa. Uraikan satu persatu permasalahan-permasalahan tersebut. Satu, misalnya permasalahan yang kita berangkat dari isu sentral dulu. Nah, dari isu sentral, apa yang terjadi di permasalahan isu sentral? Misalnya nih, rata-rata isu sentral itu bicaranya tentang kinerja. Berarti ada permasalahan apa yang kita kaitkan dengan kinerja? Baik kinerja perusahaan, kinerja karyawan, kinerja pimpinan, maupun kinerja dalam laporan keuangan. Jadi, angkat dulu tuh permasalahan yang terkait dengan isu sentral yang ada di variabel Y. Kemudian Anda sampaikan lagi bahwa
isu sentral yang menjadi fokus kita dalam penelitian ini itu dipengaruhi oleh dua variabel yang dominan muncul di tempat penelitian tersebut. Jadi dari sekian permasalahan kita cari dua variabel yang dominan terhadap kinerja yang kita teliti. Apa? Misalnya faktor kepemimpinan dan faktor budaya. Kalau saya bicara dari sisi manajemen ya, berarti faktor kepemimpinan yang menjadi permasalahan di dalam tempat penelitian tersebut. Ada permasalahan apa dari sisi kepemimpinannya? Kenapa itu menjadi penyebab kinerja itu menjadi akhirnya menurun? Kinerja itu seperti kinerja itu sudah baik tapi kok kayaknya gak optimal. Ada permasalahan apa? Nah ini kita kaji, berarti ada yang menarik yang harus kita pecahkan dari sisi pola kepemimpinan yang berlaku di situ. Kemudian misalnya budaya, secara umum budayanya gimana sih? Apakah budaya ini bisa diubah? Apakah budaya ini masih bisa dipertahankan atau bagaimana? Kalau misalnya budayanya sudah bertahan baik, pasti akan muncul ada masalah di situ. Nah masalah yang kaitan dengan budaya itu apa? Bagaimana misalnya kalau budaya itu dikaitkan dengan karakter individunya itu seperti apa? Itu kan satu sama lain akan saling berkaitan untuk kita bisa identifikasi masalah itu satu persatu. Dan ini dua variabel ini misalnya di tempat penelitian itu yang memang menjadi akar utama yang jadi masalah dan harus bisa diuraikan, harus bisa diselesaikan. Kita tahu teorinya, ya kita baca teorinya dulu. Teori tentang kepemimpinan itu kayak apa? Kuasai teori kepemimpinan itu. Kan kepemimpinan itu ada banyak, ya teori itu banyak. Misal, Anda harus pelajari kepemimpinan itu nggak bisa hanya kepemimpinan saja. Spesifik, misalnya kepemimpinan strategik. Ya, kepemimpinan strategik artinya kepemimpinan yang menggunakan dasar-dasar strategi yang harus dikuasai oleh seorang pemimpin. Dia menguasai kepemimpinan strategik nggak? Kalau memang itu menjadi masalah, akhirnya kinerja ini tidak bisa berubah misalnya, atau kinerja ini kok sepertinya tidak optimal untuk dijalankan, bahkan cenderung tidak efisien, tidak efektif dan lain sebagainya. Intinya seluruh pencapaian organisasi menjadi tidak tercapai karena apa? Ya kinerjanya nggak ada yang naik kelas, semuanya jelek gitu. Nah itu yang ini harus dikaji, itu adalah kepemimpinan strategi misalnya. Terus kemudian kepemimpinan transformasional, bagaimana caranya transformasional itu mentransfer segala sesuatu yang dia ketahui itu harus apa ya, seimbang. Nah itu yang harus Anda kuasai di situ. Kuasai teorinya dulu sebelum kita bicara masalahnya. Kalau kamu tidak tahu permasalahan, kalau kamu gak bisa tahu teorinya, gimana mau cari masalahnya gimana? Gimana Anda mau memecahkan masalahnya kalau kamu gak tahu teorinya? Teorinya harus kamu kuasai dulu. Ya, masing-masing harus ditanya. Dari mulai pimpinannya kamu tanya. Kemudian kamu tanya bawahannya, kamu tanya. Nanti dari situ akan muncul apa yang namanya gap, akan muncul gap di situ. Gap itulah yang menjadi masalah, ya. Tahu ya apa artinya masalah? Definisi masalah tahu ya? Masalah itu adalah adanya ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Harapan kita gede. Harapan itu dalam penelitian itu ya sesuatu yang ideal seperti ini loh. Seperti ini harapannya, tapi kok ternyata prakteknya tidak ada di lapangan. Nah ini jadi masalah. Ini jadi sebuah gap. Gaps ini yang harus kita pecahkan. Gap ini yang harus kita cari solusinya. Dari mana kita tahu solusinya? Baca teori. Itulah tujuan kita melakukan identifikasi masalah. Masalah diidentifikasi dulu. Mana yang prioritas dominan kepada isu sentral terhadap kinerja. Kalau misalnya tidak dominan, jangan diangkat dalam penelitian. Ya, lalu ketiga, tujuan penelitian, yaitu
harus sejalan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui apa yang menjadi rumusan masalah, apa yang menjadi bahasan di dalam kajian rumusan masalah. Itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dalam bidang sosial itu ada dua, ya. Yang pertama, tujuan penelitian itu untuk memecahkan masalah yang negatif, perlu dilakukan penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian itu adalah untuk memecahkan masalah yang positif. Ya, masalah itu nggak selamanya negatif, masalah itu ada juga yang positif. Bagaimana masalah yang positif itu? Anda datang ke lokasi, Anda mengamati, Anda melakukan observasi. Anda melihat secara umum sepertinya nggak ada masalah. Secara umum sepertinya antara individu yang satu dengan individu yang lain, kemudian antara pimpinan dengan bawahan itu sepertinya nggak ada masalah. Tapi kalau kamu setelah mendalami ke dalamnya, setelah kamu lihat di dalam itu, ternyata masalah itu ternyata cukup banyak, cukup sangat banyak lah gitu. Nah, ini yang harus kamu bijak milih mana masalah yang punya potensi untuk kamu pecahkan. Tidak semua masalah itu bisa dipecahkan. Harus ada masalah yang bisa dipecahkan. Solusinya apa? Apakah solusinya itu bisa membantu mengatasi masalah yang kelihatannya baik di atas, di permukaan, tapi ternyata tidak di dalam? Itu yang harus kamu pecahkan di situ. Nah, ini butuh apa? Butuh kreativitas dari peneliti menjelaskan kenapa saya mengangkat masalah dari sebuah fenomena yang secara umum baik, sudah bagus. Tapi ternyata masalah itu malah kalau tanya dari setiap individu itu masalah untuk setiap orang. Banyak. Nah, itu yang harus kamu harus cari, kamu harus temukan di situ supaya tujuan penelitian dari setiap variabel itu bisa kita pecahkan, ya. Lalu masuk ke bab 2 kepada tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka itu saya sudah memberikan kemarin video, ya. Dimulai dari grand theory. Grand theory itu teori umum. Kalau misalnya background Anda akuntansi, Anda bicara teori akuntansi. Kalau yang manajemen, Anda bicara teori manajemen. Itu grand teorinya jangan dilepas. Karena itu adalah identitas. Identitas saya apa? Yaitu yang saya harus jadikan sebagai grand teorinya. Karena saya background saya orang manajemen, ya udah. Saya selamanya akan berdasarkan kepada teori manajemen, gitu ya. Turun setelah dari grand theory ada lagi turunan yang kedua, yaitu middle range theory. Jadi judul penelitian kita itu punya korelasi keterkaitan dengan mata kuliah apa, dengan bidang kajian apa di dalam penelitian itu. Contoh misalnya pengaruh perencanaan karir dan motivasi terhadap kinerja. Saya punya 3 variabel itu. Ini saya bicaranya manajemen, ya, karena saya orang manajemen, saya nggak menguasai akuntansi. Ya, jadi buat yang akuntansi, Ibu kenapa ngomongnya manajemen terus ya? Ini saya hanya memberikan contoh, ya. Kalau aplikasinya, saya percaya Anda semua menguasai tentang teori akuntansi. Oke, balik lagi. Sekarang kalau dari teori manajemen, pengaruh perencanaan karir dan motivasi berprestasi terhadap kinerja. Oke, nah ada 3. Kalau kita lihat, Anda coba lihat. Sekarang bicara perencanaan karir. Perencanaan karir itu masuk ke teori apa sih? Mata kuliah apa sih yang membahas tentang perencanaan karir? Kajian apa yang bicara tentang perencanaan? Oh, berarti perencanaan karir itu ada di teori MSDM. Ya udah, berarti middle range teori saya ada di SDM. Tuh, Anda tulis MSDM.
Kemudian motivasi. Motivasi itu mayoritas dibahas di bidang kajian apa, di mata kuliah apa? Perilaku organisasi. Oke. Berarti bidang kajian yang kedua dari middle range teori Anda adalah berbicara tentang perilaku organisasi. Gitu ya. Kinerja bisa ke SDM, bisa ke perilaku. Oh, berarti middle range teori saya ada dua. Yang satu bicara SDM, yang satu bicara PO. Meskipun secara keseluruhan konsentrasi Anda di SDM, ya, tapi karena ini harus ada pengembangan dari sebuah teori dasar, ya gak ada salahnya kalau kita bekerja sama dengan teori yang lain dalam penelitian kita ini. Itu lebih bagus. Jadi nggak hanya satu SDM aja, padahal SDM itu kan banyak. Apa sih yang mau dibahas di dalam kajian SDM? Turun lagi ke apply teori. Jadi ada 3 turunan dari situ. Turunan yang terakhir dari apply teori ini yaitu membahas teori yang berkaitan dengan judul saudara masing-masing, judul Anda masing-masing. Kalau saya mengangkat judulnya tentang perencanaan karir, berarti saya baca teori perencanaan karir. Pertama. Lalu yang kedua, motivasi. Berarti saya harus membaca tentang teori motivasi. Lalu yang ketiga, kinerja. Berarti saya harus membaca teori tentang kinerja. Ya. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk memudahkan nanti di saat Anda menjelaskan kepada pembimbing atau menjelaskan kepada penguji pada saat sidang. Anda menampilkan itu di dalam konten skripsi Anda, itu juga memudahkan orang lain untuk membaca. Oh, ternyata peneliti ini mengembangkan pemikirannya itu dengan bantuan teori ini dan teori ini. Dia tidak mengambil dari teori yang lain. Atau Anda mengambil dari teori psikologi, boleh. Karena memang yang namanya kegiatan manajemen itu kalau dikaitkan dengan psikologi itu ada kaitannya. Jadi antara manajemen dengan psikologi itu deket lah gitu ya kajiannya, karena memang membahas tentang psikologi semua manusia yang dibahas. Ya, kita bicara manajemen sumber daya manusia, artinya Anda harus fokus kepada manusianya, jangan kepada faktor yang lain. Fokus kepada manusianya. Manusia itu siapa aja? Manusia itu kalau di manajemen ya, manusia itu bisa individu, karyawan maksudnya, bisa tim kerja, kemudian bisa pimpinan, terakhir bisa organisasi. Akuntansi bagaimana? Akuntansi juga bisa begitu. Akuntansi misalnya kita bisa melihat laporan kalau secara ini ya, kalau saya bicara datanya kuanti, skalanya ordinal ya, Anda tuh bisa bicara dari manusianya juga bisa. Ya, silakan Anda kembangkan secara kuantitatif kalau dengan menggunakan skalanya skala ordinal. Berarti pakai kuesioner ya. Penyebarannya pakai kuesioner. Tapi kalau misalnya Bu, kalau yang skalanya rasio bisa. Skala rasio tapi Anda berbicara tentang objeknya itu adalah data keuangan. Anda tanya orang keuangan yang membuat data keuangan itu. Bagian keuangan coba Anda tanya. Dari mana asal muasal laporan ini? Kenapa bisa menjadi laporan seperti ini? Temukan angka-angka yang menurut Anda ada penyimpangan di situ. Ada nggak penyimpangan atau misalnya ya kembali lagi ya mau dijadikan apa penelitian itu? Tergantung kreativitas selaku peneliti. Ya. Oke, selanjutnya bicara tadi kerangka pemikiran sudah ya, dijelaskan hubungan antar variabel berdasarkan teori dan hasil penelitian orang lain. Ditutup dengan menggambarkan paradigma penelitiannya supaya gambar itu bisa menjelaskan hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, setelah kita bisa menciptakan sebuah paradigma penelitian, maka langkah terakhir adalah menyusun hipotesis. Jadi kegiatan di dalam membangun proposal penelitian itu untuk sampai pada bab 2
yaitu Anda harus sampai tuntas bagaimana bunyi hipotesisnya. Ya, demikian penjelasan hari ini yang saya bisa berikan kepada Anda semua. Silakan kalau misalnya Anda masih ada pertanyaan yang barangkali Anda masih belum mengerti, kita nanti setelah paparan ini kita buka sesi tanya jawab ya. Atau misalnya kalau Anda tidak ada pertanyaan, berarti saya anggap Anda mengerti dan memahami. Tinggal Anda praktekkan ya, Anda buat seperti yang sudah saya jelaskan hari ini. Memang ini tidak mudah, tapi saya yakin ini Anda bisa semua. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dan saya juga berharap setelah ini Anda bisa lebih terampil lagi di dalam bagaimana menyusun proposal penelitian. Semua harus terlibat, semua harus memberikan kontribusi, karena lepas dari semester 6 ini masuk ke semester 7, Anda akan mulai bekerja sendiri.